الدين. اللهم صل وسلم وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيد القونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang saya hormati Ketua Yayasan Jemaah Al-Quran di Madrasah Musa, yang saya hormati guru saya Ustaz Abdul Aziz, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita atas segala nikmat, dan yang karena nikmatnya lah, karena kasih sayangnya lah, karena kecintaannya lah, kita semua masih dipanggil oleh Allah, masih digerakkan oleh Allah, masih diberi nafas oleh Allah, masih dijalankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan mendengarkan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di subuh-subuh ini enaknya memang tidur, apalagi di apalagi kalau kita udah libur, enaknya tidur. Di saat yang lain terlelap dengan tidurnya, mungkin di saat yang lain terlelap dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, di saat yang lain terlena dengan hal-hal yang sia-sia. Kita di sini masih dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, meskipun dia tidak paham di dalam majelis itu, dia hanya duduk, tapi dia menempuh jalannya. Kata Allah, kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman naik unta hingga zaman naik Toyota. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita diakui oleh umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini bukan karena saya ilmunya tinggi, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya alim, tapi berdirinya saya di sini memang karena disuruh dan sudah dibolehkan oleh guru saya. Kalau tidak disuruh saya tidak mau berdiri di sini, karena masih banyak ustaz-ustaz lain, masih banyak guru-guru saya yang lebih pintar, teman-teman saya ilmunya lebih tinggi. Tahun kemarin Pak Haji pernah menyuruh saya juga suruh terusi tausiah subuh, tapi saya tanya dulu ke guru saya, Tuan Guru boleh gak isi tausiah subuh? Kata guru saya, tahun depan aja, tahun ini belum siap. Tahun ini ternyata Pak Haji masih ingat, saya ditagih hutangnya ternyata. Terus kata guru saya, semalam balik lagi ke sana, saya tanya, boleh gak isi tausiah subuh? Kata guru saya, boleh, bismillah maju, asalkan bawa intinya bawa kita untuk sebagai pegangan biar tidak kemana-mana. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan telah mulai berkemas untuk meninggalkan kita. Bulan Ramadan tinggal hitungan jari lagi, tinggal hitungan hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan.
Sekarang sudah masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan ini datang tidak dengan tangan kosong. Bulan Ramadan ini datang dengan banyak membawa oleh-oleh, dengan banyak membawa bingkisan-bingkisan. Salah satunya adalah oleh-oleh keberkahan di bulan suci Ramadan. Di malam-malam, di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir inilah kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amalan-amalan kita. Jangan kita terlena dengan dunia. Jangan kita mikirin baju baru, nanti pakai baju apa lebaran. Kita mikirin dulu keluar dari bulan ini, apakah kita bisa berubah, apakah kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jangan kita mikirin dunia. Manusia terus memikirkan dunia. Yang ada hanyalah hamil lebaran, hapus lebaran. Tidak ada yang pernah menghitung hamil malam 10 malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu masih terlena dengan dunianya. Kita di malam terakhir ini kita tingkatkan ibadah kita raih malam Lailatul Qadar. Karena malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Manusia mana yang beribadah selama 83 tahun, yang hidup 83 tahun dalam keadaan tidak terlena, dalam keadaan bermalas-malasan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Betapa cintanya Allah kepada hambanya, betapa kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah memanggil hambanya di dalam Al-Quran dengan sebutan yang begitu sakit. Tidak pernah Allah memanggil hambanya dengan sebutan ya ayyuhal ma'asiyat, ya ayyuhal ghibah. Tapi Allah memanggil hambanya dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah mau kita menjadi orang yang beriman. Allah mau kita kembali kepada Allah. Cuman kitanya saja di zaman ini, kitanya saja yang kurang kembali kata Allah. Kata Allah, kullukum dhalun, kullukum ja'iun, kullukum dhalun. Kata Allah, kamu itu semuanya telanjang, kamu itu semuanya lapar, kamu itu semuanya sesat. Akan illa man hadaituhu, illa man kasautuhu, kecuali yang kuberi pakaian, kecuali yang kuberi makan, kecuali yang kuberi hidayah, maka datanglah kepadaku, minta semuanya kepadaku. Cuman kitanya saja di zaman ini kita yang terhadap kepada Allah. Giliran kita dikasih susah, bilangnya Allah nggak adil, bilangnya Allah nggak perhatian sama kita, bilangnya Allah lupa sama kita. Kitanya saja yang kurang kerja keras. Kita kerja tapi harus ikhtiar juga. Kita tawakal harus dibarengi dengan ikhtiar. Kita banyak amalan-amalan, kita kerja, capek kalau kayak begitu. Emang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk capek. Laqad khalaqal insana fi kabad. Sungguh aku telah ciptakan manusia untuk capek. Enggak ada orang tiba-tiba duduk tiduran di rumah, duit datang, tiba-tiba duit datang jadi kaya, jadi orang yang terkenal. Semuanya pasti capek, semuanya pasti harus ada kerja kerasnya. Kata Allah Subhanahu wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf fil rafa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, di waktu luangmu, niscaya Ia akan mengenalmu di saat sulit. Kita kenali Allah di waktu lapang, kita sebut nama Allah, kita ingat nama Allah, kita berzikir nama Allah. Nanti di saat sulit kita datang kepada Allah, Allah akan membantu kita. Cuman pertanyaannya, mau apa juga kita datang kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi jangan sampai kita hanya berpuasa menahan dari lapar, dari haus, dahaga. Kita jaga juga ini bulan puasa, jaga lisan kita, jaga nafsu kita. Kata para ulama, ini bulan puasa adalah bulannya pesantren. Kita pesantren dulu di lidah. Jangan sampai di lidah nih
keluar dari bulan suci Ramadan masih gibahin orang, masih suka berprasangka buruk sama orang. Ini lidah banyak penyakitnya. Ada gibah, ada namimah, ada suzon, dan yang lain-lain. Kata para ulama, lidah ini, lisan ini bentuknya kecil, akan tetapi bahayanya sangatlah besar, bahkan bisa menggemparkan dunia. Makanya di bulan suci Ramadan kita pesantrenkan dulu lisan kita, jangan suka ngegibahin orang. Saya di sana pernah, suatu saat saya pernah diajak gibah oleh ibu-ibu. San, tahu gak Sinto kan? Saya bilang, Bu, ini lagi bulan suci Ramadan, jangan gibah dulu. Kata ibu-ibunya, gua gak gibah, cuma cerita doang. Ya, ceritanya kejelekan orang sama aja. Yang namanya gibah itu cerita yang apabila kita ceritakan di depan orangnya itu akan sakit hati orangnya. Katanya, ya Allah, lu sosokan nyerambahin gua baru mondok setahun, masih kecil hidup baru nyemplung. Dalam hati saya, kasih tahu kena mental lagi. Makanya di bulan suci Ramadan ini ada satu hadis, satu kisah dari para sahabat. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ada fulanah yang setiap hari puasa, setiap hari tahajud, siangnya dia puasa, malamnya tahajud, begitu setiap hari. Akan tetapi walakin wa yu'ti kiloha lisaniha, akan tetapi dia menjelek-jelekan saudaranya, dia mencemoohkan saudaranya, dia menggibahi saudaranya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha, nggak ada baiknya. Apa nggak ada baiknya? Puasanya baik, sholatnya baik, akan tetapi dengan sifat dia yang seperti itu, dengan kelakuan dia yang seperti itu, semuanya nggak ada baiknya. Dia fitnah. Kata Rasulullah SAW, dia bisa menjadi ahli neraka. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat, ada fulanah yang dia hanya mengerjakan puasa wajibnya saja, dia hanya mengerjakan sholat wajibnya saja, akan tetapi dia menjaga lisan, dia tidak pernah menjelek-jelekan saudaranya. Kata Rasulullah, dia min ahli jannah, dia adalah sebagian daripada ahli surga. Makanya ini lisan ini kita harus jaga di bulan suci Ramadan. Bu, jangan suka gibahin orang, jangan suka ngomongin orang. Biarin itu orang mau kayak gimana, yang penting kita jangan ngomongin ke orang. Jangan sampai kita ngeliat kejelekan orang, tahu-tahunya dia di belakang beramal, beribadah lebih daripada kita, dan kita cuma mengucapkan hal-hal yang jelek kepada orang itu, kita menjadi ahli neraka. Di Al-Quran, Bani Israel, kenapa dicap satu bani? Membunuh umat, membunuh manusia. Padahal itu yang melakukan hanya satu orang, yang membunuh hanya satu orang. Akan tetapi satu Bani Israel itu, satu kampung itu semuanya mendukung pembunuhan itu. Makanya dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Israel orang yang suka membunuh manusia. Ada satu kisah, seorang laki-laki lagi santai duduk di teras rumahnya, lagi main HP, lagi ngopi. Tapi dia dicap oleh Allah sebagai orang yang membunuh. Kenapa? Dia lihat di HP-nya nih, berita pembunuh, berita orang yang dihukum mati karena dia membunuh orang. Keluar dari lisannya, emang ini orang pantas dibunuh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mencap dia sebagai orang yang membunuh. Makanya di lisan memang harus kita jaga. Kita pesantren dulu di lisan ini, di pondok pesantren bulan suci Ramadan. Kita jaga dulu nih, kita perbaiki, kita baikkan lagi, kita masukin bengkel dulu di bulan suci Ramadan. Jangan masih suka gibahin orang. Ada satu kisah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhilni al-jannah wa yubari'uni 'anil nar. Beritahukan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku daripada api neraka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad sa'alaka 'azim. Engkau bertanya sesuatu yang begitu besar. Ini mungkin pertanyaan, kalau kita lihat dari segi pertanyaannya ini mudah. Apa yang amalan bisa masukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari neraka?
sholat, puasa, zakat, pergi haji ke Baitullah, hingga mampu dan beriman kepada Allah serta tidak menyekutukannya. Ini memang jawaban yang begitu sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Ini pertanyaan begitu besar. Di hari terakhirnya ditutup oleh Rasulullah SAW. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah kamu ku beritahu kunci dari semua itu, kunci dari amalan-amalan itu? Contoh, kita mengetahui di suatu ruangan, di satu rumah, di dalamnya itu ada perhiasan, ada emas, ada berlian, ada uang segala macam yang begitu berharga. Tapi kita tidak tahu kuncinya. Ini kita cari tahu dulu kuncinya. Kita cari kuncinya ini apa. Kata Nabi SAW, kunci dari semua amalan itu adalah kuffa 'alaika hada. Nih, jaga nih lisan kita. Kemudian sahabat bertanya, kemudian sahabat bertanya, apakah kita akan disiksa? Kita akan dihukum oleh Allah akibat ucapan-ucapan kita, akibat kalimat-kalimat kita, akibat perkataan kita? Kata Rasulullah SAW, "Takilatka ummuka wa hal yakubun nas fi dari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaibu alsinatihim." Celakalah kalian hai manusia, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, yang menjatuhkan manusia ke dalam api neraka adalah akibat lidah mereka, akibat lisan mereka, akibat ucapan-ucapan mereka, akibat kalimat mereka yang tidak dijaga, yang tidak dipikir baik atau buruknya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba berkata, berkalimat, mengucapkan suatu kalimat yang tidak dipikir baik atau buruknya. Mungkin baik untuk kita, tapi buruk untuk orang lain. Yang karena kalimat itulah, satu kata itulah, kita bisa menjadi ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semua bisa menjaga lidah kita. Kita semua bisa menjaga lisan kita. Kita tidak mengomongi orang lain lagi. Kita tidak suzon kepada orang lain lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar ini, malam yang mulia, malam yang ditunggu-tunggu oleh para ulama, oleh para umat Islam, oleh para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan untuk sebagai petunjuk umat manusia, untuk sebagai pedoman umat manusia, untuk sebagai pembeda baik atau buruknya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelek, mana yang tidak. Makanya kalau hidup kita sudah sumpah, kita baca Al-Quran. Dulu saya pernah, hati saya menggerutu saat saya disuruh, saya lagi main HP, lagi ini, jidat saya tuh di belakang tuh masih ada orangnya. Disuruh, saya udah baca Quran belum? Udah baca Quran belum? Dalam hati saya, baca Quran dulu, pengen main HP kali. Terus saya tanya ke guru saya, Ustaz, Habib, kenapa sih nenek saya nih suruh saya dulu baca Al-Quran? Kan kita masih kecil pengennya main, gak mau baca Al-Quran, kita malas. Kita pengennya main, orang masih kecil tuh pikirannya main sama sahabat kita. Kata guru saya, Hasan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang mulia. Terus disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia sebagai pedoman umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Dan ketika Al-Quran itu dibaca oleh manusia, oleh satu orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, insya Allah orang itu akan menjadi mulia. Dan satu rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang di dalamnya disetel suara Al-Quran, insya Allah rumah itu akan menjadi Allah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Dari itu saya tahu, oh, jadi Al-Quran itu yang membuat manusia mulia, yang membuat manusia derajatnya naik. Mungkin di dunia derajat kita rendah, tapi di akhirat nanti bisa jadi kita derajat yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Guru saya melanjutkan, Hasan, orang yang hidupnya tidak ikut Al-Quran, hidupnya tidak mengamalkan Al-Quran, hidupnya gelap gulita, nggak ada jalannya. Semuanya ketika sumpah, dia malah minum minuman yang lain,
Makanya kita kalau lagi sumpah, kita pengen ngambil suatu keputusan, ini baca Al-Quran. Di dunia ini sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran semuanya. Kita pengen rezeki, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan datang kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita ingin rezeki, kita bertakwa kepada Allah, kita dekatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita ini udah buruk, ini diri buruk, jangan dibikin buruk lagi. Kata Allah, "Inna salata tanha 'anil munkari wal fahsya." Sesungguhnya salat itu yang merubah, yang mencegah kamu dari kemungkaran. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri, salatlah. Udah habis salat baca Al-Quran, jangan sampai satu hari itu kita nggak baca Al-Quran. Minimal satu hari satu lembar. Nggak apa, yang penting kita baca Al-Quran. Yang penting kita di dalam hati kita ini tertanam dalam hati kita ini pembacaan Al-Quran. Di yayasan ini santri-santrinya menghafal Al-Quran. Kemarin diri sudah balaghul Quran dari yang 1 juz hingga 20 juz dalam hatinya mengamalkan Al-Quran. Berkat guru kita Ustaz Abdul Aziz, ini guru luar biasa. Memang guru yang luar yang mengajarkan kitab-kitab yang membaca maulid-maulid itu luar biasa. Akan tetapi kalau dia nggak belajar di sini dulu, kalau dia nggak belajar alif ba ta yang diajarin oleh ustaz-ustaz kampung, yang diajarin oleh ulama-ulama kampung, emang dia bisa langsung baca kitab kuning? Kan nggak bisa. Makanya nih guru kita jaga, jangan diomongin mulu, jangan digibahin mulu. Ini guru luar biasa, santrinya udah ada yang hafal 20 juz. Masya Allah, kita jaga Al-Quran ini, kita jaga orang yang menghafal Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Suatu saat guru saya pernah ingin mengambil keputusan bisnis. Guru saya baca Al-Quran biar hatinya tenang. Kita cari di dunia ini, kita cari hati yang tenang. Jangan kita cari duit mulu, jangan kita cari dunia mulu. Buat apa kita cari ketenangan dengan dunia? Kalau mati saja masih minta didoain biar tenang. Mati saja kita masih didoain biar tenang. Di malam Lailatul Qadar ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika saya mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya amalkan? Apa yang harus saya kerjakan?" Kata Rasulullah SAW, "Bacalah, amalkanlah, ucapkanlah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna." Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, yang Maha memaafkan, maka maafkanlah kami di malam Lailatul Qadar ini. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di malam-malam di detik-detik terakhir ini. Jangan sampai kita keluar tidak membawa keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari sini lebih baik lagi daripada tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita lebih senang untuk membaca Al-Quran, lebih senang untuk berzikir kepada Allah, lebih senang untuk memikirkan akhirat daripada dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan yang baik itu datangnya dari Allah. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.